Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan komen-komen dan request-request dari sahabat Tarotku. Kita akan mulai dari yang pertama. Oke, dari Tarot Tejang Rani pertama terima kasih. Nur Fatmawati, hadir Mas Tarotku, sukses selalu ya, terima kasih. Kemudian ada komen dari Indah Libra, malam sahabat Tarotku, saya hadir, terima kasih. Dari adik-adik, terima kasih Mas atas bacaannya. Mas bacakan tolong, apakah saya bisa bertemu lagi sama mantan saya? Kalau bisa kapan ya? Ini adalah tentang mantan ya. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, share dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, pembacaannya adalah apakah saya bisa bertemu lagi dengan mantan? Kalau bisa kapan? Oke. Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah saya bisa bertemu dengannya lagi? Jika iya, kapan saya bisa bertemu? Oke, Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu, 1, 2, dan 3. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah bisa bertemu lagi dengan mantan, dan jika bisa bertemu, kapan ya? Kartu Justice sebenarnya menyimpulkan sebuah kondisi di mana apa yang sudah berlalu sudah selesai dan waktunya memulai awal baru. Namun di sisi lain, Justice juga adalah sebuah kartu yang positif di mana kemungkinan bertemunya ada. Hanya saja mungkin tidak memiliki relasi yang sama seperti sebelumnya. Akan ada pertemuan, hanya saja pertemuannya tidak seperti yang dibayangkan, yaitu mengulang masa lalu, tetapi sebuah pertemuan baru. Seandainya ada sebuah hubungan yang dijalin lagi, ini adalah sebuah hubungan baru yang tidak terhubung dengan hubungan yang lama ya. Dan jika dikaitkan dengan kapan, ya kan, di kartu Justice sendiri sebenarnya memberikan sebuah simbol bahwa kartu-kartu mayor itu waktunya rentangnya cukup jauh, bisa mulai 1 tahun, 2 tahun hingga 11 tahun ke depan. Namun yang terdekat di sini adalah 1 hingga 2 tahun ya. Oke, kita lanjut yang ke kartu nomor 2. Apakah akan bertemu? Kartu Death sebenarnya menyimpulkan suatu transformasi atau perubahan besar, dimana sebenarnya jika kita ingin bertemu, maka Death mematahkan keinginan itu, dimana kemungkinan bertemunya sangat kecil, bahkan mungkin tidak bertemu ya. Ini memilih paling kanan. Kartu-kartu pedang dan tongkat lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya, dan di sini juga mengarahkan bahwa kemungkinan bertemunya ada, hanya saja mungkin dia sudah move on atau sudah bergerak ya. Jika dikaitkan dengan jangka waktu kapan, di sini karena dia kartu minor, jangkanya lebih kecil, bisa jadi 1 hingga 3 bulan ke depan ya. Ini 1 hingga 3 bulan ke depan, tetapi dia juga sudah move on. Yang ini mungkin ada hubungan, tapi hubungannya sudah berbeda dari hubungan yang lalu, bisa 1, 2, hingga 11 tahun lagi. Ini cukup luas ya jangkauan waktunya. Oke, kita akan lanjut lagi. Terima kasih sudah dibacakan lo request kami semua. Dari Tandi Ripka Imelda, terima kasih. Ini koneksi soulmate itu loh. Kakak si doi itu bilang tarot dosa. Kadang aku capek deh silang pendapat. Udah dia bilang putus 3 kali, dia juga yang kejar juga. Oke, sebenarnya kembali lagi, tarot hanya sebuah media, hanya sebuah kartu, digunakan untuk kebutuhan yang baik atau yang buruk itu tergantung pada masing-masing pihak. Dan yang pasti tarot hanyalah sebuah seni untuk membaca pola atau pattern yang mungkin akan terjadi. Karena sebenarnya kehidupannya adalah kumpulan dari pattern. Ada pattern yang bisa kita rubah, ada yang tidak, dan semuanya itu bisa dibaca melalui kartu tarot. Dan kartu tarot sendiri sebenarnya hanya sebuah media, jadi tidak ada hubungannya dengan tarot ini adalah hal yang buruk atau hal yang baik, seperti halnya sebuah ilmu atau pengetahuan. Mau digunakan untuk hal yang baik bisa, mau dibawa ke arah yang buruk bisa. Hanya saja beberapa orang yang belum paham tentang tarot akhirnya seringkali menjudge bahwa tarot adalah hal yang kurang baik. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang tarot ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Salam Mas menyimak nomor 2, terima kasih. Natalia Queen dari Agus Ahmad, thank you responnya, sukses terus ya Tarotku, jangan bosan-bosan baca komen kami. Oke, Tarotku usahakan untuk bisa balas komennya semua ya. Mungkin kalau nggak bisa balas di teks, Tarotku akan bacakan di video-video ya. Dari Entis Cuy, request lagi ya Mas, apa yang dia rahasiakan dariku saat ini. Oke, bayangkan si dia ya, tanyakan dalam hati, apa yang dia rahasiakan dariku saat ini. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa yang dia rahasiakan dariku saat ini. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu, 1, 2,
3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apa yang dia rahasiakan dariku? Kartu Hierophant sebenarnya menyimbolkan suatu kondisi simbol-simbol yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Beberapa hal yang menurut dia itu kurang baik disampaikan dia simpan, tetapi dia tidak memiliki keinginan untuk menyembunyikan hal-hal yang sifatnya kurang baik. Dalam artiannya adalah hal-hal yang tidak bijaksana jika dia sampaikan, namun bukanlah hal yang buruk. Jadi apa yang dia simpan bukanlah hal-hal yang mungkin patut kita curigai ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Knight of Wands terhubung dengan seseorang dari masa lalu, di mana bisa laki-laki usia sama atau lebih muda atau perempuan maskulin yang usia sama atau lebih muda yang sudah terhubung dengan dia lama. Bisa jadi sahabatnya, bisa jadi orang yang pernah dekat dengan dia, yang pasti ciri-cirinya laki-laki usia sama atau lebih muda dari dia, atau perempuan maskulin yang usia sama atau lebih muda di mana mereka sudah terhubung sejak masa lalu. Mungkin sahabat, mungkin juga orang yang pernah dekat ya. Ini memilih kartu kanan. Apa yang dia sembunyikan? Kartu Tower sebenarnya menjurus ke arah simbolisme sesuatu yang pernah dia bangun, pernah hancur, dan mungkin berat untuk dia bangun kembali. Bisa tentang hubungan lama yang hilang, bisa tentang pekerjaan yang pernah hancur, tapi sesuatu yang pernah dia bangun dengan keyakinan, dengan ego, dengan sepenuh hati, dengan semua yang dia miliki, tapi pernah hancur. Ini yang tidak ingin dia sampaikan atau dia sembunyikan, mungkin juga karena rasa lukanya masih ada ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah Mas Tarotku, sukses selalu, readingannya simpel dan berbobot, singkat dan jelas. Terima kasih dari My True Love, My True Love. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Dari Dumas Wati Tamba, siang Pak, terima kasih banyak yang resonate. Saya mau tanya Pak, kalau kita belajar Tarot yang keluar adalah 3 Pentacle, Devil, dan Three of Swords. Artinya apa ya Pak untuk yang berhubungan LDR antar negara? Oke, kita akan bahas bersama-sama, kita akan cari kartunya ya. 3 Pentacle, sambil bersama-sama belajar tentang simbolisme di Tarot, karena sebenarnya Tarot ini suatu pengetahuan yang siapa saja bisa belajar, nggak perlu bakat khusus, nggak perlu kemampuan sixth sense atau apapun, yang penting mau belajar. Jadi tidak ada syarat dengan bakat khusus untuk belajar Tarot, yang penting mau belajar. 3 Pentacle, Two of Pentacle, The Devil. Kita akan cari kartunya sama-sama. Oke, mungkin di depan. 3 sword juga ada. Oke. Hubungan LDR, kemudian 3 kartu ini yang muncul. Nah, jika kita lihat ada kartu mayor, ada kartu minor. Kartu mayor nantinya adalah suatu hal yang melebihi apa yang ada dalam diri kita, sesuatu yang berada di luar kita ya. Ada godaan cukup berat. Kebetulan pertanyaannya adalah bagaimana hubungan LDR. Kartu Devil sebenarnya menyimbolkan suatu kondisi di mana godaan-godaan, kemungkinan-kemungkinan buruk ada di hubungan ini. Kemungkinan buruk bisa terjadi godaan hubungan lain, jarak yang terlalu jauh, kesulitan komunikasi, hal-hal tersebut yang mengganggu hubungan digambarkan oleh kartu Devil yang ada di sini. Sedangkan di sisi yang lain, ini adalah respon dari kita terhadap hubungan ini. Kartu Three of Pentacles sebenarnya memberikan sebuah kondisi di mana tidak perlu sibuk membuktikan apapun, belajar melepaskan dan belajar saling percaya. Jika memang hubungan ini berdua saling mencintai dan bisa menjaga kepercayaan, mau seberapapun besarnya godaan, kalian akan dapat lalui. Namun, jika kalian sibuk saling curiga, akhirnya hubungan ini malah akan kandas di jalan. Jadi saran, karena ini hubungan LDR, belajar saling percaya. Waktu akan membuktikan apakah dia layak dipercaya atau tidak. Tidak perlu benar-benar berusaha untuk mengkontrol semuanya, karena ini akan melelahkan, karena godaannya berada di luar kita dan di luar kuasa kalian, karena kalian jaraknya sangat jauh. Mau 24 jam mengisolasi dia satu sama lain, itu pun juga akan menyakitkan hati kita sendiri. Jadi belajar percaya, belajar berserah. Kadang-kadang mungkin hati dan logika memang saling bertolak belakang. Ada hati dan ada 3 pedang di sini ya. Namun kembali lagi, belajar saling percaya. Jika kalian bisa saling percaya, hubungan ini bisa baik. Namun jika tidak, hubungan ini akan saling menyakiti. Kenapa? Karena tidak saling percaya ya. Kurang lebih akan seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi. Dumas Wati Tamba masih dari yang sama. Pak, bacakan kenapa dia tiba-tiba berubah sikap dengan saya, tidak membalas WA saya dan jarang lagi menelpon saya. Tolong, terima kasih. Oke, kita akan baca bersama-sama. Aku perbaiki kartu-kartu yang terbalik dulu. Oke. Sekarang fokus bayangkan si dia ya. Fokus bayangkan si dia. Ntar aku akan shuffle kartunya. Fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kenapa sekarang dia jarang membalas WA saya?
dan jarang menelpon saya. Sekali lagi, kenapa sikapnya tiba-tiba berubah, jarang membalas WA dan jarang menelpon saya. Sekali lagi ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati kenapa tiba-tiba sikapnya berubah, tidak membalas WA dan jarang menelpon saya. Oke, tarotku terbalik kartunya. Oke, mohon maaf ada yang terbalik. Tarotku ulangi ya. Kembali fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kenapa dia tiba-tiba berubah, kenapa dia tidak pernah membalas WA saya dan jarang menelpon saya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia tiba-tiba berubah sikap, tidak membalas WA dan jarang menelpon saya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Kenapa dia tiba-tiba berubah dan jarang menghubungi saya? Saat ini cukup banyak kedekatan dengan keluarganya. Jadi waktu dia habis untuk kedekatan bersama keluarga. Keluarga ini bisa jadi keluarga besarnya, orang tuanya, atau bisa jadi jika dia punya hubungan lain, ini adalah keluarga yang dia miliki ya. Karena waktunya secara fisik habis untuk orang-orang terdekatnya. Itu yang membuat dia tidak bisa berkabar saat ini. Ini yang memilih kartu tengah. King of Swords kemudian menyimpulkan ada beberapa hal yang harus dia selesaikan saat ini, dan bisa juga hal tersebut berhubungan dengan figur ayah atau laki-laki yang usia sama atau lebih tua, dimana itu yang membatasi dia untuk bisa menghubungi kita, dan ini menghabiskan cukup banyak waktu dan cukup tegas untuk memaksa dia untuk tidak banyak berhubungan dengan kita ya. Ini memilih kartu paling kanan. Karena saat ini dia sedang sibuk berbahagia dengan dirinya. Kartu 9 cup menyimpulkan kondisi bahagia di mana hubungan-hubungan banyak yang mendekati dia dan dia cukup nyaman dengan kondisinya. Bisa jadi saat ini dia sedang menghabiskan banyak waktu untuk kesibukannya sendiri, untuk kebahagiaannya, untuk teman-temannya, bahkan mungkin juga untuk hubungan lainnya. Dan yang pasti dia memilih untuk tidak menghubungi kita karena dia merasa saat ini dia sudah cukup bahagia. Ini memilih kartu paling kanan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jenistar Kakyojoin. Oke, kita lanjut lagi. Belah jiwaku yang mana nih? Oke, ada 7 reading di pembacaan ini, silahkan nanti didengarkan video-videonya ya. Endang Fajar, kakak, kalau tarot yang Shadowscape artinya sama nggak? Sebenarnya tarot Shadowscape sendiri merupakan turunan dari Rider-Waite sendiri, jadi sebenarnya simbolisme dasarnya akan sama. Hanya saja nanti di Shadowscape ada beberapa simbolisme yang lebih unik yang hanya ada di kartu tersebut. Jadi sebenarnya masing-masing kartu itu punya simbolisme dasar dan punya simbolisme unik, dimana simbol uniknya adalah tergantung masing-masing jenis kartunya. Ada 3 pattern besar tentang tarot. Yang pertama adalah pattern kartu-kartu lama seperti Visconti, Marseille, dimana kartu-kartunya ciri-cirinya kartu minornya tidak banyak gambar, hanya misalkan 9 cup, tidak ada orangnya, hanya ada piala 9 biji. Karena itu kita harus menambah pengetahuan numerik untuk membaca tentang kartu-kartu yang seperti ini. Sedangkan yang lebih modern itu adalah pattern dari Rider-Waite yang memang dikhususkan untuk melakukan pembacaan. Nah, Shadowscape sendiri adalah turunan dari Rider-Waite. Jadi sebenarnya pattern dasarnya masih akan sama, hanya saja ada pengembangannya ya. Dan nanti ada yang lebih modern, itu lebih ke arah pattern dari Thoth ya. Lana 1993, terima kasih kak atas readingannya, singkat dan bermakna. Semoga kebaikan kakak kembali pada kebaikan. Terima kasih. Dewi Kris, hadir Mas Tarotku, terima kasih atas bacaannya, singkat dan mudah dimengerti. Sukses selalu Tarotku. Terima kasih. Tarotku lanjutkan kembali dari Agus Ahmad. Mohon bantuannya Tarotku, sebagai pemula ketika berhadapan dengan code card, kartu kerajaan sangat membingungkan. Saya coba ambil kartu untuk keuangan saya. Keluar kartunya King of Wands, Queen of Wands, dan 8 cup. Bottom of the decknya 10 pentacle. Sampai sekarang saya masih belum dapat gambaran apa pesannya. Oke, kita akan sama-sama membahas tentang kartu code card. Memang kartu code card atau kartu kerajaan di awal belajar tarot seringkali kadang membuat kita bingung. Namun sebenarnya kembali lagi, kartu code card ini juga memiliki perannya yang penting di pembacaan tarot. Kita akan pilih sama-sama King of Wands, Queen of Wands. Kita ambil King dan Queen-nya. King of Wands, Queen of Wands, 8 cup, 7, 8 cup. Sebentar, aku cari kartunya. Cup.
bottom card. Oke. Nah, oke. Sudah ketemu semua kartunya. King of One, Queen of One, 8 cup, bottom of the decknya adalah 10 pentacle. Nah, beberapa orang ada yang menggunakan bottom of the deck untuk tambahan dalam pembacaan. Itu biasanya kartu paling bawah nanti diambil sebagai bantuan untuk send card atau tambahan kartu. Dan kebetulan di sini digunakan dan ini adalah 10 pentacle, 8 cup, King, Queen. Bagaimana? Pertanyaannya adalah keuangan saya keluarnya seperti ini. Oke, di kondisi ini kita lihat kartu Wand, dan ini ada 2 buah kartu Wand, dimana kartu Wand sendiri adalah lebih ke arah dunia ambisi, prinsip atau keinginan kita. Ada kartu King, ada kartu Queen, dimana bisa jadi dalam keuangan kita sosok laki-laki yang usianya sama atau lebih tua, sosok perempuan yang usianya sama atau lebih tua sangat mempengaruhi keuangan kita. Bisa ke figur ibu, bisa ke figur ayah, bisa kakak, bisa juga figur istri yang di sini, ataupun bisa juga figur bos kita ya. Dan di sisi yang lain, kartu Eight of Cups sebenarnya menyimpulkan bahwa sebenarnya secara keuangan seringkali ada masa di mana aku merasa aku menghabiskan cukup banyak keuanganku untuk orang-orang di luar diriku, untuk membantu orang-orang yang aku sayang. Namun aku akhirnya secara diri aku kadang merasa aku belum memberi untuk diriku sendiri. Dan kembali lagi ada bottom card 10 pentacle, di mana di sini diingatkan keuanganku akan cukup untukku dan untuk orang-orang yang aku sayang. Hanya saja untuk kedepannya nanti coba dicek apakah masih ada orang lain yang memegang kontrol atas keuanganku. Jika memang masih ada, apakah kita satu prinsip dengan dia atau tidak, itu perlu direnungi lagi. Misal, kartu Queen kita ambil di sini ada hubungan dengan istri yang juga ikut dalam artian ikut mengatur keuangan kita. Kita sejalan nggak dengan dia? Karena jika nggak sejalan, kita akan kecewa. Biarpun keuangannya cukup, kita akan akhirnya merasa kurang. Nah, sebenarnya kartu-kartu code card menjurus ke arah orang lain di luar kita yang baik itu membantu ataupun menghalangi kita. Dimana King dan Queen itu figur laki-laki atau perempuan yang usianya sama atau lebih tua, sedangkan Page dan Knight ke laki-laki atau perempuan yang usianya sama atau lebih muda. Bisa juga diambil sisi makna dari kartunya, bukan sisi figurnya, dimana kartu Queen of One adalah figur perempuan yang seringkali ini adalah sebuah kondisi dimana kita harus mau menerima sebuah kondisi walaupun hati kita kadang tidak nyaman. Dan di kondisi King of One sebenarnya menyimpulkan sebuah simbol dimana kita belajar untuk lebih bijaksana di masa sekarang dari mengambil pengalaman di masa lalu. Nah, seperti itu ya. Jadi kartu code card, dan di sini jika dikaitkan dengan pertanyaan keuanganku berkecukupan. Hanya saja jika menginginkan lebih, ada beberapa hal yang harus aku perbaiki untuk keuanganku, khususnya mungkin jika ada orang lain yang ikut campur dalam keuangan, bersama-sama ngatur keuangan, sesuaikan prinsipnya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Tandi Ripka Imelda, pilih pojok kiri dan kanan pojok ya. Oke, Anda Libra saya hadir, terima kasih. Milih nomor 2 tengah. Wow, orang ketiga lebih muda, bisa perempuan, bisa laki-laki. Oke. Terima kasih untuk petunjuk ilmu dan waktu yang sudah diberikan oleh tarotku. Saya hanya bisa mensupport dengan cara tidak men-skip iklan di semua video channel ini yang saya tonton. Maju terus tarotku, dari Nana Dia Ratnasari. Terima kasih banyak untuk supportnya. Tonton semua video tarotku tanpa skip iklan adalah support kecil dari saya dan teman-teman semua, biar AdSense yang didapat tarotku dari YouTube bisa berguna untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih banyak untuk supportnya, tetap support dan bantu tarotku ya. Dari Henilina, Assalamualaikum Kak Tarotku, aku sedang menjalankan hubungan LDR dengan orang dari luar negeri, dan akhir-akhir ini aku selalu bermimpi bersama dengan dia. Dalam mimpiku, dia difoto dengan seluruh keluargaku. Apakah arti mimpiku? Apakah pertanda baik? Apakah pertanda buruk? Terima kasih, semoga makin sukses. Oke, sekarang fokus ke diri, fokus ke mimpi yang kita alami. Tanyakan dalam hati ya, apa arti mimpiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa arti mimpiku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu ya. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang memilih kartu paling kiri, Nine of Wands sebenarnya menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya kita perbaiki dalam hubungan ini. Mungkin ada beberapa hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip, mungkin antara aku dengan dia ada beberapa prinsip yang belum sejalan. Diusahakan saat ini mulai memperbaiki, mulai mencari kecocokan, mulai mencari alternatif atau mencari jalan tengah untuk beberapa prinsip yang masih belum menemukan kecocokan ya.
Ini yang memilih kartu tengah. Diingatkan untuk belajar lebih bijaksana, di mana sebenarnya problem apapun yang muncul di antara kalian bisa diselesaikan dengan baik. Ini yang memilih kartu paling kanan, ada harapan atau ada peluang besar dalam hubunganmu dengan si dia. Jadi tiga kartunya positif, dan jika dikaitkan dengan arti simbol di mimpinya, di mana berfoto bersama keluarga berarti adalah sebuah arahan di mana bisa jadi hubungan kalian bisa memiliki momen yang baik, di mana keluarga bisa ikut menikmati momennya bersama-sama. Berarti akan ada hal baik di mana keluarga juga menyetujui hubungan kalian. Namun kembali lagi, itu adalah potongan sebuah momen di mana ada waktunya bersama, tapi tidak menutup kemungkinan di luar dari yang difoto itu mungkin ada beberapa hal-hal atau beberapa prinsip yang masih harus kalian sesuaikan ya. Tapi yang pasti arahnya baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nur Fatmawati, hadir Mas Tarotku, terima kasih. Theodora Novi, terima kasih. Handayani, nomor 2 Mas Tarotku, terima kasih bacaan tarotnya, sehat dan sukses selalu, terima kasih. Kalingga-lingga 2 dan 3, oke. Menyimak Kak, nomor 2, terima kasih. Terima kasih, sangat membantu, dari Bram Larengi Channel, terima kasih. Dari Po Also You Get Friend Will You My Friend, oke, terima kasih. Dari Mukbang Helen Kiyoshi, nomor 3, oke. Nomor 2 dari Natalia Quinn. Hebat tuh pelakor, berhasil merusak hubungan orang, saya merasa bangga, ingat karma ya saya. Oke. Request Kak, siapa yang masih menyimpan sakit hati terhadap kita, cowok atau cewek? Oke. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, siapa yang masih menyimpan sakit hati kepada kita, cewek atau cowok? Sekali lagi, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, siapa yang masih menyimpan sakit hati kepada kita, cewek atau cowok? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, siapa yang menyimpan sakit hati kepada kita, cewek atau cowok? Kita akan lihat. Kartu Death sebenarnya menyimbolkan bahwa suatu hal yang sudah berlalu dan sudah selesai. Jadi sebenarnya siapa yang menyimpan sakit hati kepada kita, jika disimbolkan bisa jadi di sini adalah figur laki-laki yang mati, bisa jadi seorang laki-laki. Namun ini pun sudah tidak disimpan lagi, dalam artian ini adalah suatu masa yang sudah berlalu. Jadi ke arah yang ini juga simbol yang baik, karena yang pernah menyimpan rasa sakit hati pun sudah tidak lagi ya. Ini yang memilih kartu tengah, lebih ke arah seorang sosok perempuan yang melihat ke masa lalu. Berarti yang menyimpan rasa sakit hati adalah seorang perempuan di masa lalu kita, di mana sebenarnya dia saat ini sudah bisa bijaksana dengan sakit hatinya, namun tetap masih ada ya. Perempuan usianya sama atau lebih tua bisa ya. Yang paling kanan, kartu transformasi atau kartu perubahan, di mana The Moon sebenarnya simbol suatu perubahan, hewan air naik ke darat, suatu transformasi. Dan ini adalah kartu feminim, jadi sebenarnya bisa dikaitkan dengan sisi perasaan atau sisi feminim, lebih ke arah perempuan. Hanya saja kartu The Moon juga merupakan simbol dari transformasi atau perubahan, di mana yang masa lalu yang sudah berlalu pun akhirnya sudah berlalu. 2 kartu ini, satu laki-laki, yang ini perempuan, pernah ada sakit hati tapi sudah dilepaskan. Yang ini lebih ke arah perempuan dan masih menyimpan rasa sakitnya walaupun sudah bisa bijaksana ya. Oke, kita lanjut lagi. Natalia Quinn, menyimak nomor 2 Kak. Oke. Dari Bram Larengi, hai tarotku, sukses selalu ya. Saya reading tarot pemula, bisa bantu saya untuk dapatkan kartu tarot seperti tarotku pakai. Untuk kartu tarotnya bisa langsung DM tarotku di Instagram, ini tarotku ya. Dari Safita Firma, aku pilih yang kedua, tapi kenapa sedikit mirip? Mungkinkah rumah tanggaku ada gangguan sehingga aku merasa nggak nyaman? Oke, pertanyaannya adalah apakah ada gangguan di rumah tanggaku? Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah ada gangguan di rumah tanggaku? Sekali lagi, tanyakan ke diri, apakah ada gangguan di rumah tanggaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Apakah ada gangguan di rumah tanggaku? Kartu King of Cups sebenarnya ada gangguan, dimana gangguannya bisa jadi adalah pasangan kita dengan hatinya yang seringkali merasa galau ya. Bukan gangguan di luar, tapi gangguannya ada di pasangan kita sendiri ya. Ini memilih kartu tengah,
Apakah ada gangguan? Yang ini juga simbol gangguan, di mana Ten of Swords adalah menyimbolkan gangguannya bisa jadi adalah keraguan kita, kekhawatiran kita, ketidaknyamanan kita dengan rumah tangga yang kita alami. Jadi ini lebih ke diri kita ya. Ini yang memilih paling kanan. Sebenarnya tidak ada gangguan dan tidak ada yang perlu dibuktikan. Yang penting tidak perlu sibuk membuktikan bahwa rumah tanggaku baik-baik saja ke orang-orang di luar diriku. Cukup dijalani selama satu sama lain saling bahagia ya. Yang ini tidak ada gangguan, ini ada gangguan dan lebih ke arah diri kita. Yang ini ada gangguan lebih ke arah pasangan kita ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Aku salah satu langganan channel tarotku dari Bram Larenyi. Terima kasih. Winda Sitanggang, saya fokus dengan dia. Oke. Tanda support channel tarotku dengan tonton tanpa skip iklan. Terima kasih. Tarot rekomendasikan dong kartu tarot untuk pemula dengan kualitas yang bagus. Bisa gunakan kartu tarot yang diproduksi oleh US Game karena cukup tebal kartunya ya. Yang seperti yang tarotku pakai ini adalah Radiant White. Ada beberapa kartu yang ukuran yang sama seperti ini yaitu Universal White dan beberapa yang lainnya lagi. Jadi sebenarnya ada beberapa publisher besar untuk kartu tarot, ada US Game, ada Los Scarabeo, ada Magic Realist, ada cukup banyak. Namun untuk kualitas ketebalan kartu, US Game cukup oke. Dengan gambar-gambar unik sebenarnya Los Scarabeo menarik, hanya saja kartunya sedikit lebih tipis dan gambarnya lebih mudah kotor ya. Untuk penggunaan harian bisa gunakan produk-produk US Game. Nana Diah Ratnasari sudah subscribe, like, share, dan tentu seterusnya kami subscriber mengucapkan terima kasih buat tarotku dengan tidak skip iklan dong. Terima kasih banyak untuk supportnya ya. Oke, untuk komen-komen sudah tarotku balas dan sudah tarotku bacakan untuk request readingnya. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Bantu tarotku, subscribe, share, dan like video tarotku. Terima kasih.